Ya, renungan untuk masing-masing dari kita ya. Semoga demikian. Oke, mari kita mungkin langsung aja. Kita buka PD pada sore hari ini. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala yang boleh kami kerjakan, untuk segala yang boleh kami alami dan rasakan. Apapun itu Tuhan, itu yang berasal daripada-Mu, itu yang terbaik boleh terjadi pada diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bisa berkumpul di sini Tuhan untuk memulai persekutuan doa pada sore hari ini juga Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa sungguh menyatukan hati bersama-sama memuji dan menyembah-Mu saja Tuhan. Biarlah semua kami juga bisa mendengarkan wartaan sabda-Mu nanti juga Tuhan yang dibawakan oleh Leo. Semoga itu juga sabda yang disampaikan sungguh bisa berbuah dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami aturkan padamu dengan pengantaran Kristus dalam antara kami. Amin. Siap memuji Tuhan? Mantap. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Mari sama-sama memuji Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu.
Puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang sungguh dahsyat, Allah yang benar-benar mengatasi segala kelemahan kita, mengatasi segala apapun yang mungkin kita anggap gak mungkin, tapi bagi Allah semuanya itu mungkin. Teman-teman, mari kita tunduk lebih dalam lagi. Kita menyadari bahwa Allah sungguh baik. Allah sungguh baik dalam hidup kita. Apapun dalam hidup kita, meskipun mungkin gak enak tuh, meskipun mungkin susah mulu, meskipun mungkin sedih mulu, tapi Allah tetap sungguh baik. Kasihnya melebihi dari siapapun yang ada di dunia ini. Allah adalah Bapa yang sungguh mengasihi kita. Sungguh mengasihi kita dari siapapun. Dan itu juga kasihnya juga yang memulihkan kita, menjadikan manusia yang baru dalam Tuhan. Mari teman-teman kita masuk lebih dalam lagi. Meskipun mungkin juga kita masih banyak melakukan kesalahan, masih nggak sempurna, tapi Tuhan selalu ada untuk kita. Meskipun kita masih nggak merasa pantas untuk Tuhan, tapi Tuhan selalu melihat kita sebagai anaknya, dan Tuhan selalu menerima kita betapapun besar kesalahan. Tinggal pilihannya lagi kembali kepada teman-teman semua. Apakah mau menerima kasih itu atau tidak? Apakah kita mau bertobat dan berbalik atau tidak? Atau kita malah mengakhiri hidup kita? Atau kita malah putus asa? Baik teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita menyatakan rasa sesal kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria dan kepada para malaikat dan semua orang kudus, dan kepada saudara sekalian, saya mendoakan saya kepada Allah dan kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada
bahagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari kita bilang lagi teman-teman, karena sungguh kasih Bapak itu kasih yang sungguh-sungguh, memulihkan kita, menyempurnakan kita, membuat kita mampu menghadapi semua cobaan, semua masalah yang ada nanti, membuat kita mampu juga bertahan dalam pandemi ini. Hanya kasihnya yang bisa. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bahagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, kau beri yang ku pinta, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bahagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari teman-teman kita lebih tinggi lagi. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bahagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal.
biarkan aku melangkah hanya sendiri. Bagiku Bapakku, Bapa yang kekal, Bapakku, Bapa yang terima kasih. Haleluya Bapa, haleluya. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang kuandalkan,
andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Tuhan, Kau cuma satu-satunya yang bisa kami andalkan. Kau yang sungguh jadi penyembuh kami. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya, sumber kekuatan, perdamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan, betapa lemahnya kami tanpa Engkau, Tuhan. Betapa kami gak bisa, Tuhan, jauh darimu, Tuhan. Tapi seringkali kami malu dengan diri kami sendiri, Tuhan. Seringkali kami tidak bisa memaafkan diri kami sendiri, Tuhan. Padahal Engkau sudah terlebih dahulu memaafkan kami. Terlebih kami gak bisa mengasihi diri kami sendiri, tapi Kau terlebih dahulu, Tuhan, mengasihi kami pada mula kami hidup, sejak kami dikandung oleh ibu kami. Siapakah kami, Tuhan? Siapakah kami yang cuma secercah debu, secercah titik di dalam alam semesta ini? Yang kami nggak punya apa-apa dibandingkan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala yang boleh kami terima. Cinta kasih-Mu yang terlebih besar untuk kami semua. Tidak peduli kesalahan apapun kami. Engkau selalu mengasihi kami. Ketika kami menjauh, Kau tidak pernah menjauh. Sesungguhnya Kau tidak pernah menjauh dan masih menunggu kami. Ketika kami tidak setia, Kau masih saja setia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih yang begitu besar. Kini biarlah Tuhan, kami mempunyai hati untuk bertobat. Hati yang siap dipakai oleh-Mu Tuhan. Pada saat ini, kami sebentar lagi akan mendengarkan mengenai Santo Petrus. Orang yang sempat menyangkalmu Tuhan, di depan semua orang lain. Tapi orang ini Kau terima bertobat dan Kau pilih untuk memimpin gerejamu untuk menjadi paus pertama. Biar kami juga mempunyai mental seperti Santo Petrus. Kami berani untuk bertobat dan bertobat dengan berani Tuhan. Biar sungguh Tuhan, meskipun mungkin nanti suatu saat kami masih jatuh lagi, tapi biarlah kami tetap menyadari bahwa hati-Mu selalu ada untuk kami.
Kau yang selalu ada untuk kami, Kau yang selalu menerima kami, apapun keadaan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah juga Leo yang akan menyampaikan firman-Mu juga pada siang hari ini. Biarlah sungguh Tuhan, Kau berkati dari atas sampai bawah, dari pikirannya, mulutnya, hatinya, Tuhan, untuk menyampaikan hanya kebenaran yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami lakukan padamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Langsung aku nih. Selamat sore teman-teman. Sore. Saya share screen dulu. Ini share screen nih. Window. Ya. Selamat sore Kak Bertus, teman-teman grup sekalian. Pada sore hari ini, ketika kemarin Kak Tian menghubungi saya untuk membawakan permenungan, refleksi, ataupun sharing, saya jujur aja bingung apa yang mesti saya katakan gitu ya, kepada teman-teman yang secara usia lebih tinggi, pengalaman lebih banyak, apa yang bisa saya bagikan gitu kan. Barangkali saya bukan pewarta gitu ya, seperti Kak Bertus, bukan juga guru agama seperti siapa, Kopiter atau siapa, bukan juga orang yang penuh dengan pengalaman iman. Nah, maka tak henti-hentinya sebenarnya saya itu berdoa gitu ya sama Tuhan, apa sih yang bisa saya bagikan, kenapa Engkau izinkan saya mau men-sharingkan, memberi kesempatan bagi saya untuk sharing di sini. Nah, namun demikian saya menemukan bahwa justru saya harus membagikan seluruh pengalaman saya, seluruh kekurangan saya, apa yang saya lewati kepada teman-teman mengenai luka batin, mengenai apa itu artinya tujuan penciptaan kita, kenapa sih diciptakan sebagai manusia gitu ya. Barangkali ini judul yang saya pilih, self development dalam terang spiritualitas Petrus. Berbeda dengan sesi hari Kamis, biasanya kita membahas Alkitab secara Alkitab gitu ya. Tapi dalam hal ini saya lebih mengangkat sebuah topik atau barangkali diskusi dari kita mengenai self development itu sendiri, mengenai apa sih yang sebenarnya terjadi dalam hidup kita. Kemudian saya menggunakan tokoh Petrus sebagai penguat dan ayat-ayat yang mendukung sebagai penguat. Jadi saya tidak akan membahas lebih detail mengenai kitab sucinya karena saya sendiri tidak punya kompetensi di sana. Saya akan lebih banyak sharing, maka sebelum itu akan alat tulisnya yang tentunya bersifat reflektif. Saya mulai. Ini adalah rangkaian dari transformasi Petrus di Matius 4 ayat 18-22 mengenai Yesus memanggil murid pertama, lalu kita akan membahas mengenai karakter Petrus dan juga demikian karakter manusia. Apa sih yang dimaksud dengan manusia berkarakter? Banyak sekali orang berkata-kata mengenai karakter manusia, karakter jadilah orang yang berkarakter yang jujur. Tapi sebenarnya apa sih yang kita butuhkan sehingga kita bisa jujur? Apa sih yang kita butuhkan sehingga kita bisa menghargai orang lain? Kita akan bicara bahwa setelah kita memiliki karakter dalam perjalanan hidup, kita akan mengalami banyak sekali krisis-krisis yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai yang kita bangun. Dan terakhir, ketika kita sudah mengalami pertentangan, kita akan dihadapan pada suatu keprihatinan pada dunia ini, dan sebenarnya kita semua di sini tak terkecuali kita gitu sebagai manusia, tidak hanya Petrus itu sudah mendapatkan karunia atau mendapatkan tugas yaitu diutus. Sebelum itu mungkin saya minta tolong kepada Kak Bertus nanti kalau ada sinyal dan teknis lainnya bermasalah di chat di WA ya. Thank you. Saya akan mulai ini pemaknaan dan pemaknaan pada aspek self-awareness. Pada diri kita saat ini kita sedang di mana dan akan kemana. Latar belakang manusia. Hidup Petrus itu sebenarnya penuh dengan banyak tantangan dan labirin yang harus dilewati. Dan ketika dia diajak oleh Tuhan Yesus
untuk menjadi murid, kita semua tahu dia menyangkal gitu kan. Kemudian dengan perjalanan yang terjadi, dia mendirikan gereja menjadi paus dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa ayat di sini yang akan saya susun sehingga menjadi sebuah cerita. Pada awalnya saya akan memulai dengan pertanyaan yang sangat sederhana. Sebenarnya siapakah saya ini? Mengapa saya layak diciptakan? Mengapa saya layak untuk hidup? Barangkali lebih jauh, mengapa sih saya itu layak untuk dicintai banyak orang? Nah, pertanyaan soal siapakah aku ini sudah banyak sekali ditanyakan di retret-retret, dimanapun, tapi tak satu pun dari kita barangkali yang sudah bisa menjawab dengan cukup yakin. Maka ketika saya mencoba bertanya pada siapakah Leo Widiatma ini, mulailah dengan hal yang paling sederhana. Apa sih yang saya pedulikan di dunia ini? Apa sih yang menjadi tujuan atau keprihatinan saya di dunia ini? Jadi, hal-hal demikian yang membantu kita untuk menjawab siapakah sebenarnya saya ini. Atau barangkali saya mesti mengkhususkan gitu ya, bagi orang-orang yang sudah berkeluarga akan lebih jelas mengenai tujuan hidupnya, lebih jelas lagi, itu kan untuk anak-anak saya dan sebagainya. Nah, saya akan mulai dari pengalaman ketika kita kecil ya. Bagaimana sih hidup saya ketika kecil? Apakah cukup pengalaman saya selama ini untuk melayani Tuhan? Dan ketika kita bicara cukup, percayalah bahwa kita tidak akan pernah cukup. Sebab kecukupan itu hanyalah dicapai ketika kita ini memiliki kesetiaan kepada Tuhan itu sendiri. Apakah saya mempunyai luka batin? Apa cirinya hubungannya dengan kehidupan sekarang? Saya menaruh suatu aspek khusus di sini pada luka batin. Mengapa? Apa hubungannya dengan Petrus? Nah, nanti kita akan lihat. Bagaimana Petrus pernah dikatain oleh Tuhan Yesus gitu ya. Enyahlah kamu iblis, dan dia tidak terluka hatinya. Luar biasa kan? Nah, sedangkan kita dikata-katain orang sudah baper. Saya tidak menyalahkan orang yang mengatakan baper, tapi bagaimana nanti bisa muncul. Pada dasarnya, luka batin itu adalah sebuah pengalaman yang sangat traumatis. Kok aku miring sih posisinya? Nah, pengalaman traumatis di masa kecil. Misalnya aja kita dibully orang tua, kita diasingkan, kita dikhianati, kita ditinggalkan oleh orang tua, kita punya latar belakang keluarga yang tidak mengenakan, yang tidak seberuntung kita mesti berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Dan akhirnya kita memiliki cara pandang yang dalam tanda kutip berbeda dengan manusia pada umumnya. Barangkali kita sering disalahkan juga mendapatkan pendidikan yang keras dari orang tua. Beberapa perilaku yang muncul akibat dari luka batin ini adalah kita selalu merasa diri yang paling benar, atau kita butuh pengakuan dari orang lain bahwa kamu hebat, atau kita memiliki emosi yang tidak stabil. Luka batin ini berbeda dengan hanya sekedar sakit hati. Jadi kalau saya menghina teman-teman saat ini, seperti misalkan Kak Bertus, kamu tuh jelek banget sih, terus kemudian Kak Bertus bilang, kamu jadi luka batin deh sama Leo, itu bukan luka batin, itu hanya sekedar sakit hati. Karena fenomena mengenai luka batin ini lebih pada sisi psikologis kita, sehingga kita tidak berani untuk tampil, kita tidak berani untuk berkembang. Ada ketakutan yang muncul, sehingga otak kita itu tidak lagi bebas. Nah, apa sih hubungannya dengan kehidupan saat ini? Barangkali mengenai definisi luka batin dan hubungannya dengan kehidupan saat ini bisa dirasakan oleh teman-teman juga. Saya tentu punya luka batin gitu ya. Pada saat saya kecil, ayah saya sudah meninggal waktu umur 6 tahun. 2004 ayah saya meninggal. Saat itu kehidupan sosial saya berubah. Saya mesti berjuang sendiri, ya berjuang sama keluarga sih. Tapi maksudnya tidak semua hal bisa saya dapatkan dengan mudah. Bahkan termasuk saat ini pun, ini adalah hasil saya bekerja sendiri, artinya saya mencari Tuhan sendiri gitu ya. Saya tidak hidup dalam lingkungan yang cukup religius, hanya sekedar berdoa tapi tidak diikuti dengan pengalaman iman. Nah, sekarang kita akan masuk pada Petrus.
Petrus itu dari keluarga nelayan. Mereka tuh miskin, barangkali mereka juga bodoh dan tidak menerima pendidikan yang saat itu cukup tinggi, yaitu mengenai ahli Taurat atau seperti orang-orang Farisi dan pemuka agama yang saat itu sangat dipandang hebat. Tapi mengapa Petrus memilih Yesus? Mengapa Yesus memilih Petrus? Mengapa Petrus dipilih oleh Yesus? Jawabannya itu sederhana. Karena Petrus memiliki karakter. Karakter seperti apa sih sebenarnya? Apa itu karakter? Karakter itu sebenarnya adalah bentuk dari self-respect. Ya, ada nggak ya? Nah, ada ternyata. Karakter adalah bentuk dari self-respect. Ketika saya memiliki luka batin dari segala kekurangan saya itu, bagaimana sih saya bisa menerima keluarga ini sebagai anugerah, bukan sebagai musibah? Dan ketika saya bisa mencintai diri saya yang apa adanya, saya bisa lebih berkembang daripada saya sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Dalam pekerjaan, bahkan dalam studi pun, saya bukan orang yang saya bukan orang yang pintar gitu ya. Di SMA saya belajar 3 hal, matematika, musik, dan agama. Agama itu kaitannya dengan filsafat dan teologi, saya hanya baca aja. Tapi tidak pernah sekalipun saya belajar yang namanya biologi, fisika, ataupun kimia, karena bagi saya belum punya kepentingan untuk mempelajari itu. Barangkali saya menghargai ilmunya, saya hargai, tapi untuk lebih dalam tidak. Saya dikatakan sebagai anak yang bodoh, yang tidak apa, yang serba tidak bisa, gitu kan. Tetapi pertanyaannya di sini adalah, dalam pencarian jati diri saya selama 3-4 tahun sampai kuliah, ada quote yang masih terngiang dalam hidup kita barangkali, bahwa manusia itu berkembang karena lingkungan sekitarnya. Pertanyaannya, apakah kita mengizinkan lingkungan yang membentuk saya, ataukah saya yang memiliki kuasa untuk membentuk lingkungan saya? Ketika Kak Bertus memutuskan, atau Kak Yusni memutuskan untuk menjadi seorang pelayan, untuk menjadi seorang hamba Allah, mereka berdua menjadi contoh, setidaknya bagi saya, bahwa mereka berdua ini memiliki kuasa, bukan lingkungan yang membentuk mereka berdua, tapi mereka berdua yang berusaha membentuk lingkungannya, sehingga kita bersama-sama maju sesuai dengan keprihatinan mereka berdua. Kita di sini pun juga dipanggil untuk tugas yang sama. Nah, ini masuk dalam ayatnya. Mungkin saya minta tolong untuk teman-teman ada yang membacakan ini, Matius 16 ayat 22-23 dan Yohanes ayat 6 sampai bab 6 ayat 68 sampai 69. Boleh seseorang atau Kak Bertus bantu tunjuk, saya nggak bisa lihat wajah siapa-siapa di sini. Maya, ayo Maya. Bentar, cari dulu Kak. Kak Maya ada, emang namanya tadi kan nggak ada Kak Maya ada. Itu personel. Keren. Ayo Kak Maya, tolong Kak. Bentar ya. Matius 16 di Alkitab Sabda aja. 22 sampai 23 ya. Ya. Matius 16 ayat 22 sampai 23. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Keren kan? Enyalah iblis. Sekarang yang Yohanes Kak, coba dilihat. Kita akan membandingkan. Yohanes 6. 68. Yohanes 6 ayat 68 sampai 69. Itu 16 ya? Aku lupa. Bener ya? Bentar. Salah saya, 16. 16 ya?
Enggak ada yang beneran kok. Ya. Jawab Simon Petrus. Ya, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Oh, kan? Keren pengakuan Petrus tuh. Ketika saya membaca atau membandingkan dua ayat ini, terima kasih ya Kak Maya dan Kak Bertus. Cukup. Ketika saya membandingkan dua ayat ini, bagaimana Petrus memiliki keberanian untuk berkata demikian. Yang pertama, dia berani menegur Yesus dan kemudian dikatakan, "Nyala iblis." Dan yang kedua, itu adalah sebuah pengakuan Petrus gitu ya. Di Yohanes 6 itu memang judulnya pengakuan Petrus. Dalam hal ini, saya mempelajari atau saya mendapatkan sebuah pelajaran dari Petrus ini. Mengapa sih Petrus tidak sakit hati ketika dikatakan, "Nyala iblis"? Bahwa dia selalu dipakai oleh Yesus sampai nanti, bahkan ketika dia menyangkal. Mengapa Petrus tidak sakit hati? Itu pertanyaannya. Kemudian selanjutnya adalah ketika di pengakuan Petrus ini, kita diperlihatkan pribadi Petrus yang apa adanya. Dia mengakui Tuhan dengan kata-katanya dan dengan hatinya. Bahwa kata-kata itu muncul dari hati, itu adalah soal mindset. Nah, inilah yang mau saya katakan teman-teman. Ketika kita mengatakan hal yang apa adanya, kemudian kita mendapatkan feedback yang tidak mengenakan dari orang lain, bagaimana soal mindset, soal posisi hati dan perasaan, soal posisi hati dan pikiran, kita merespon hal tersebut. Petrus sudah menjadi pribadi yang apa adanya, dan hal itulah yang menjadi syarat cukup bagi Petrus untuk diutus oleh Tuhan Yesus. Nah, apa adanya gitu kok, lagi mana? Tidak bicara lagi sembunyi-sembunyi, tidak bicara lagi yang namanya bertele-tele dan segala macam. Tapi karena karakter Petrus yang apa adanya, yang terkesan tidak sopan barangkali, bahkan dikatakan "Nyala iblis", Tuhan Yesus apakah menegur Petrus? Tuhan Yesus menegur mindset Petrus. Pikiran dan perasaan. Kesesuaian antara pikiran dan perasaan inilah yang membuat kita menjadi manusia yang berkarakter, yang punya self-respect. Barangkali di psikologi atau dimanapun, ada ya, bisa berbeda. Teman-teman pun juga tahu bahwa hati dan kata-kata itu bisa berbeda. Ya setidaknya kalau dari lingkup orang remaja, dalam hati cinta tapi dikatakan tidak gitu kan. Perubahan mindset itu soal hati dan pikiran. Tidak hanya soal cara pandang, tetapi juga bagaimana sih cara kita memberikan perasaan. Saya harus senang, saya harus sedih, saya harus bahasa seperti legowo itu apa? Harus ikhlas gitu, harus tabah. Nah ini, mengapa Petrus sakit hati dibilang iblis? Apakah Petrus pernah menjadi pribadi yang sok tahu? Barangkali ya, karena itu adalah wujud dari apa adanya. Tetapi dari hal yang apa adanya itu, kita akan mengetahui bahwa batas-batas diri kita itu seberapa sih sebetulnya. Dan itu yang sudah jalani Petrus sampai akhirnya dia pun menyangkal Yesus. Itu karena dalam tanda kutip rasa sok tahunya Petrus. "Oh ya, awan setia terus padamu Tuhan." Barangkali dia nggak tahu apa arti kata setia. Dia sok tahu mengenai menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, gitu kan. Sampai akhirnya dia ditabrakkan pada kenyataan dia sendiri nggak sanggup untuk melawan mereka yang ingin mengenal Petrus bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus. Selanjutnya, krisis. Nah inilah ketika Petrus mengkhianati Yesus. Bisa lagi tolong Kak Bertus, ada orang yang membahasakan ini. Ya mungkin aku aja lah ya. Oh iya, yes. Nextnya baru yang lain lagi. Yohanes 18 ya. Yohanes 18 ayat 10. Lalu Simon Petrus yang membawa bekal
hunus pedang itu menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Ya, thank you. Kemudian yang Yohanes 18 ayat 27. Maka Petrus menyangkalnya pula dan ketika itu berkokoklah ayam. Ya, barangkali saya hanya mengambil comotan-comotan Alkitab yang bisa saya gunakan jadi masuk dalam cerita saya gitu ya. Tapi dalam hal Petrus ini, bagaimana dia dengan gagahnya membela Yesus dan tidak sampai 1 hari kemudian dia sudah menyangkal Yesus. Mengapa Petrus menyangkal Yesus? Karena takut. Apa yang ditakutkan? Apa yang ditakutkan Petrus? Nah, pertanyaan mengenai apa yang ditakutkan Petrus itu tidak lain dari apa sih yang sebenarnya kita takutkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat ya. Tidakkah juga kita sering merasa takut? Oh iya, sering. Apa yang kita takutkan? Sebenarnya ketika saya mencoba mendalami lebih jauh, kita takut bukan dari objeknya, tetapi kita takut atas pendapat-pendapat yang menyertai objek tersebut. Kita takut dihakimi, kita takut dinilai, kita takut diadili. Kita takut tidak merasa, kita takut mendapatkan kenyataan bahwa kita tidak sempurna. Takut dibilang bodoh, takut dibilang jelek, takut dibilang segalanya. Barangkali memang manusia itu memiliki prinsip dasar yang oportunis. Ketika kita takut untuk dinilai, tapi kan kata orang begitu, kata orang begini. Termasuk ketika kita, kenapa sih aku nggak dipuji orang, kenapa sih saya tidak dihargai? Pertanyaan saya, mengapa kita harus hidup menurut penilaian orang lain? Karena kita makhluk sosial, kah? Menurut teman-teman bagaimana? Ini sebuah pertanyaan reflektif yang bagi saya selalu saya tanyakan. Mengapa sih kita harus hidup menurut penilaian orang lain? Bahkan ketika orang lain itu pun belum tentu selalu berpihak pada kita. Dia bilang mengatakan, ya memang kamu bagus kok, kamu pintar, kamu apa. Tapi belum tentu dia akan selamanya setia menjadi teman, gitu kan. Bahkan termasuk sahabat sendiri pun barangkali bisa menjadi hal yang bisa menjadi musuh. Kenapa sih saya dari tadi bicaranya sangat negatif sekali? Enggak. Tapi ada hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa abstraksi mengenai diri, siapa sih kita ini? Inilah yang sangat berharga di mata Allah. Allah tidak mengizinkan kita itu diobrak-abrik oleh orang lain. Ketika ada orang lain yang bunuh diri, saya sedih sekali. Karena itu adalah ciptaan Allah. Tuhan itu sudah ibaratnya menetapkan suatu tujuan dalam hidupnya, kemudian dia bunuh diri karena dia sakit, depresi atas omongan orang lain. Meskipun saya juga tidak menutup mata bahwa ada banyak orang yang tidak mampu untuk mengendalikan rasa stres dan rasa depresinya. Dan oleh karena itulah, saya muncul sebuah keprihatinan, saya muncul sebuah lebih pada gerakan untuk menolong orang-orang yang demikian. Mengapa kita harus hidup menurut penilaian orang lain? Bahkan di Roma 12 ayat 2, kita sudah dituntut untuk jangan menjadi bagian dari dunia ini, sebab dunia ini menipu kita. Dapat jadi ini adalah sebuah tipu muslihat dunia, sebab dunia ini menawarkan begitu banyak keindahan. Tapi, pernahkah kita mengatakan bahwa adakah kepalsuan di sana? Ketika banyak orang yang sangat sosialita di media sosial Instagram, di luar yang merasa begitu bagus, tapi dalamnya begitu rapuh. Dan saya menemukan banyak hal demikian, paling nggak teman-teman saya di ITB. Nah, apakah kita semua pernah merasa demikian? Mengapa sih kita butuh penilaian orang lain? Bahkan ketika itu hanya sekedar pujian ataupun kritikan yang membangun. Tetaplah itu sebuah masukan yang perlu untuk dipertimbangkan. Kita tidak menutup telinga, kita tidak menutup mata, tapi itu adalah sebuah hal yang perlu dipertimbangkan. Ketika saya bilang kepada Kak Bertus, atau kepada Kak Yusnya, atau kepada siapapun, kepada Kojos misalkan, memberikan masukan-masukan yang banyak sekali,
tapi mereka tetaplah akan atau hendaklah gitu ya, sebaiknya sih bagi saya, ketika kita punya suatu tujuan ataupun abstraksi diri ini, kemudian diberi masukan oleh orang lain, ini masuk nggak sih sebenarnya? Cocok nggak sih? Atau ada perbedaan cara pandang? Dalam hal ini, saya lebih pada meneruskan gitu ya. Seandainya kita tidak membutuhkan penilaian atau apapun dari orang lain, tapi sebenarnya apa sih yang kita butuhkan gitu ya? Sebagai manusia, masa sih beneran kita nggak butuh apa-apa dari orang lain? Kita lihat. Sejak ada kata baper, orang makin susah minta maaf nggak sih? Betul. Bahwa semua orang tuh semakin egois, menggunakan kehendak bebasnya tuh sesuka hati. Ngata-ngatain orang, komentar di komen Instagram sebebas-bebasnya gitu kan. Dan ketika ditanya, kamu emangnya tidak pernah merasa bersalah apa kamu nulis demikian? Barangkali mereka memang menjawab, enggak. Kamu nggak punya hati ya? Itu adalah hak mereka untuk menggunakan kehendak bebasnya seperti itu. Dan itu adalah hal yang di luar kendali kita untuk bisa diubah. Kita tidak bisa mengendalikan mulut banyak orang gitu ya. Tapi kita bisa menggunakan tangan untuk menutup telinga. Sebenarnya, kenapa sih kita mudah baper terhadap omongan orang lain? Apa sih fenomena mengenai baper ini? Bahkan ketika Petrus dikatakan penyalah iblis oleh Tuhan Yesus, kenapa dia nggak baper dan terus kemudian keluar, saya nggak mau jadi muridmu lagi gitu. Nah jadi begini, ketika Tuhan menciptakan manusia, dia memberikan kita ada 3 hal, akal budi, kehendak bebas, dan diri kita, tubuh kita yang apa adanya. Ketika saya mengatakan sesuatu kepada orang, kok kamu jelek banget sih? Apa yang ada? Ketika omongan itu masuk dalam hati, itulah yang membuat kita baper. Tapi mengapa kita harus selalu menggunakan hati, sedangkan Tuhan sudah menciptakan pikiran, sudah menciptakan rasio untuk berpikir, benarkah saya jelek? Benarkah saya tidak menarik di mata banyak orang? Benarkah saya itu bodoh? Dikotomi kendali adalah kita mesti mengenali hal-hal yang bisa dikendalikan dan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Omongan orang lain kita tidak bisa kendalikan. Orang lain bisa berkata apapun. Tetapi apa yang sih yang bisa kita kendalikan? Ketika kita mendapatkan banyak pencobaan, bahkan ketika kita dihina dalam cara berdoa, dalam cara beragama, itu adalah hak mereka. Kita mesti mengendalikan iman. Ketika kita dihina dengan cara berdoa, barangkali yang sikapnya karismatik gitu kan, yang banyak orang nggak suka. Bahkan saya pun juga masuk di HOP pun, di lingkungan KMK ITB juga banyak yang komen, Leo yang kayak gitu aja masuk HOP kok bisa, emang kamu cocok dengan karismatik? Dan itu tuh bukan masalah cocok nggak cocok. Tapi saya sadar diri. Saya mengendalikan diri saya bahwa saya ini butuh berdoa. Saya butuh komunitas berdoa. Barangkali saya bukan orang karismatik, itu adalah soal yang lain, itu adalah soal sarana. Tapi tujuan saya ingin berdoa. Dan sebuah pengalaman yang sungguh unik ketika saya berdoa dengan cara saya yang lebih pada kontemplatif, tapi di tengah dalam tanda kutip keributan yang karismatik, saya tetap bisa menemukan Tuhan kok di situ. Bukan lagi di komunitas-komunitas yang demikian. Bahkan ketika kita direndahkan karena gagal, kita mesti mengendalikan hati. Dan inilah yang sebenarnya disukai oleh Tuhan Yesus dari Petrus gitu loh. Bahkan ketika Tuhan Yesus mengatakan
iblis tadi itu tuh sangat mengena dalam hati saya gitu ya. Dia nggak pernah baper, dia terus menjalankan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia dijuluki batu karang barangkali kan. Orang Petrus ini tuh seperti sudah punya sebuah seni untuk bersikap bodoh amat gitu loh, itu sebuah buku ya sudahlah, ya itu bercandaannya ya. Jadi artinya Petrus ini sudah tahu apa sih yang dimaksudkan Tuhan, apa sih yang bisa saya lakukan juga. Dia tidak menggunakan perasaannya ketika dia dihina dan direndahkan orang. Barangkali itu dikata-katain oleh Tuhan Yesus sendiri di hadapan banyak orang. Nah inilah sebenarnya modal awal keberanian, modal awal untuk berani menyebarkan Injil. Ketika saya di Yesuit, itu kan sharing dari saya juga, kita tuh tidak pernah punya kuasa untuk memastikan firman yang kita sebarkan itu tumbuh. Itu adalah persoalan Tuhan. Tapi tugas kita adalah menabur. Masalah memanen, barangkali itu bukan kita, tapi orang lain. Tapi tugas kita tabur aja terus. Masalah pertumbuhan, itu serahkan pada Tuhan. Itu di luar kendali kita. Tapi yang bisa kita kendalikan, kita mesti berkarya. Itu loh teman-teman. Terus apa sih yang dibutuhkan manusia? Panjang banget. Nah inilah. Pada dasarnya kita hanya butuh dua hal. Apakah itu? Oh, udah lewat. Ini harus saya jawab. Apakah itu? Ketika kita sudah memahami bahwa diri sendiri ini adalah hal yang berguna, kita layak dicintai oleh pasangan, oleh orang tua dengan caranya sendiri. Kita layak mendapatkan penghargaan dengan rezekinya sendiri, tidak harus dengan tepuk tangan dan yang lainnya. Kita sudah mampu melihat sebetulnya bagi orang-orang yang masih terjebak pada fenomena ini, kita sudah memiliki empati yang lebih bagi mereka yang belum mendapatkan barangkali pengetahuan, barangkali sebuah panggilan itu. Dan pada dasarnya manusia itu hanya butuh dua hal, yaitu untuk dicintai dan dihargai. That's it. Tidak lebih dari itu. Barangkali kita bekerja untuk memenuhi sandang pangan papan, tidak lain dari kita itu ingin dicintai dan dihargai. Kalau menjadi pelayan, dicintai dan dihargai oleh siapa? Ya oleh Tuhan. Dari mana? Dari setiap hal yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Saya jarang dalam berdoa ataupun dalam bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Saya jarang mengatakan demikian. Saya lebih suka menunjukkan langsung gitu ya. Apa sih kebaikan Tuhan dalam hidup saya? Diselamatkan dari kematian, saya sudah pernah mengalami near death experience, diselamatkan dari hidup susah, diselamatkan dari dari banyak hal gitu kan. Termasuk ketika saya kuliah, mendapatkan topik dan dosen yang sesuai yang saya inginkan, dan kemudian ternyata Tuhan merestui gitu kan. Bahasa Jawa itu seperti mimilan mintunol, berjalan bersama dengan Tuhan. Pada akhirnya kita diutus, ini kita akan belajar mengenai perutusan Petrus. Tolong dong Kak Bertus bacakan ini Yohanes 21 ayat 7 dan bab 21 ayat 7 dan Yohanes 21 ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke danau. Mantap, tidak berpakaian. Jadi ketika Tuhan datang, Petrus tidak berpakaian itu loh. Telanjang dia, kok bisa? Hebat nggak itu? Hebat. Yohanes 21 ayat 15-19 Kak. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba."
Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Makasih Albertus. Nah, inilah mengenai perutusan Petrus. Bahkan ketika dia tidak berpakaian ketika Tuhan Yesus ingin mengutus Petrus, gitu kan, datang mengunjungi Petrus, dia tidak berpakaian, bisa-bisanya, gitu kan. Tapi kemudian bahwa dia memiliki kualitas, dia memiliki sebuah karisma, dia punya kemampuan yang diperlukan oleh seorang pewarta. Dan inilah yang akan saya sharingkan, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus dalam keadaan tidak berpakaian dan gembalakanlah domba-dombaku. Nah, secara cukup untuk diutus. Bagaimana bisa seorang Petrus dalam keadaan tidak berpakaian, dia masih bisa diutus? Ini akan menjadi cerita yang cukup panjang, jadi sabar dulu. Apa sih perbedaan antara tujuan dengan harapan? Kenapa ini penting? Ya, karena saya ingin menyampaikannya demikian. Ini nanti. Apa perbedaan dengan tujuan dan harapan? Tujuan itu adalah sebuah tolak ukur keberhasilan. Tujuan itu adalah sebuah hal yang ingin kita tuju, gitu kan. Sedangkan harapan adalah ukuran kepuasan. Tujuan itu mesti, entah gimana caranya, kita bisa capai itu. Tapi harapan belum tentu. Maka fenomena baper tadi, ketika dihadapkan kita pada konteks pewarta, atau setidaknya pada konteks manusia, jangan-jangan yang tidak terpenuhi itu adalah harapan, tetapi bukan tujuan. Dalam konteks menjadi pewarta, kita dituntut atau kita mendapatkan panggilan untuk menyebarkan benih Injil, gitu kan? Dan tujuannya itu, kita mesti menyebarkan benih Injil. Harapan kita adalah benih itu tumbuh, tapi itu di luar kendali. Mau tumbuh, puji Tuhan. Mau nggak tumbuh, ya wis. Dan seringkali inilah persoalannya. Persoalan kita tidak bisa membedakan mana tujuan, mana harapan. Dan saya pun terinspirasi itu ya bahkan dari Kak Bertus sendiri, juga dengan beberapa pastor pendamping saya. Seringkali ketika kita melakukan tujuan sesuai dengan kehendak Tuhan, yang Tuhan mau, harapan kita tuh nggak ada, jarang sekali untuk terwujud. Tapi saya berharap Tuhan bahwa dia tuh jadi lebih baik. Saya mau dampingi dia, tapi dia harus berubah sehingga dia mengenal Engkau. Tapi pada kenyataannya, yang kita bimbing tidak pernah mau mengenal Tuhan, pada kenyataannya barangkali semakin jahat, gitu kan. Tapi suatu ketika saya masih punya kepercayaan, gitu ya. Ketika saya mendampingi teman-teman yang merasa jauh dari Tuhan, bahwa hal itu sama sekali tidak menguntungkan. Mengandalkan kekuatan sendiri itu sebuah hal yang mustahil. Itu adalah tujuan dan harapan. Hal kedua yang perlu kita ketahui adalah, apa sih sebenarnya anugerah terbesar yang telah kita terima? Nah, ini barangkali ada dong teman-teman yang mau men-sharingkan satu hal aja. Anugerah terbesar, karena itu hanya satu kan sebenarnya.
Nah, silakan teman-teman, adakah yang mau berkomentar? Apa sih anugerah terbesar yang kita terima? Seorang, dua orang bisa tuliskan di chat. Tidak ada, malu-malu. Tidak apa-apa. Anugerah terbesar yang telah kita terima adalah kita diciptakan menjadi manusia. Bayangkan kalau seandainya kita diciptakan sebagai bukan manusia, entah sapi, entah kambing, kita tidak punya kehendak bebas barangkali untuk makan, gitu kan. Kita adalah ciptaan Allah yang terbaik. Tapi seringkali kita tuh masih terjebak pada luka batin tadi, atau terjebak pada permusuhan, terjebak pada hal yang kita tidak bisa mengampuni orang lain. Susah mengampuni, tapi kita harus mengampuni. Itu persoalannya. Bagaimana selesai dengan luka batin? Hanya dengan mengampuni. Bagaimana cara mengampuni? Hanya dengan mengenal, memahami, menerima, kemudian mengampuni. Kok kita sulit sih mengampuni orang lain, barangkali orang tua gitu ya. Saya sendiri gitu kan, selalu dimarahi ketika mendapatkan nilai jelek. Nah, mengapa mereka sulit mengampuni saya? Itu kan biar anaknya itu tumbuh sukses seperti yang dicita-citakan orang tuanya. Tapi barangkali dia sendiri belum selesai dengan luka batin. Tapi saya tuh punya keprihatinan bahwa ketika kamu mendapatkan nilai jelek, kamu akan dihina, dibully, direndahkan. Dan mengapa sih sebenarnya kita mohon ampun sama Tuhan? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengenal kita. Dalam proses mengenal kemudian memahami diri, kita akan mendapatkan godaan. Dari proses memahami dan menerima, kita akan mendapatkan sebuah ancaman. Dan ketika proses menerima untuk mengampuni, kita akan mendapatkan sebuah ujian. Jadi yang namanya godaan, ancaman, dan ujian yang macamnya banyak itu, ini akan memunculkan sebuah transformasi transformasi dalam diri yang menjadikan kita manusia baru. Apa sih itu manusia baru? Yaitu yang tahan godaan, tahan ancaman, dan lulus ujian. Kita selesai dengan luka batin, kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu, kita tidak lagi hidup dalam ketakutan untuk dibully, takut untuk direndahkan, takut untuk tidak mendapatkan penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, ini adalah yang ketiga. Apa sih sebenarnya tujuan manusia diciptakan? Dalam banyak buku agama sih bilangnya memuliakan Allah. Tetapi sejatinya, Allah menciptakan manusia itu menjadi pemimpin, menjadi seorang leader. Nanti ini ada hubungannya dengan memuliakan Allah. Apa artinya menjadi pemimpin? Apa artinya menjadi leader? Mampu membuat keputusan. Kemudian, dari keputusan itu kita muncul sebuah tanggung jawab, dan setiap tanggung jawab akan ada konsekuensi dan risiko yang menyertai. Jadi inilah yang ingin saya sampaikan, inti dari sharing iman saya pada sore hari ini, bahwa tujuan manusia diciptakan adalah kita menjadi pemimpin yang mampu untuk membuat keputusan dalam setiap hal yang kita alami. Maka dalam hal untuk membuat keputusan, kita tidak selalu bisa, atau bahkan kita tidak pernah bisa menggunakan hati. Ketika kita hidup dalam bayang-bayangan masa lalu, kita hidup dalam ketakutan, kita akan muncul sebuah bias untuk kasihan, bias untuk yang lain. Tapi apakah salah rasa kasihan itu? Itu bukan rasa kasihan, itu adalah empati. Dan hal-hal ini yang akan menjadi manusia baru. Dan Petrus sudah menjadi seorang pemimpin. Dia mampu membuat keputusan, bahkan dalam perkara, bahkan dalam hal yang sulit sekalipun, termasuk dia menyangkal Yesus, itu adalah sebuah keputusan gitu. Dan dia terima risiko itu. Selanjutnya, seandainya kita pernah mendengar ya, bahwa setiap orang itu menjadi pemimpin. Setiap orang itu setidaknya menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Tapi kita tidak pernah dijelaskan lebih lanjut, apa sih artinya menjadi seorang pemimpin?
yaitu mampu membuat keputusan. Kita sendiri yang bertanggung jawab atas hidup, bukan orang lain. Maka jangan sampai ketika kita tidak mau membuat keputusan, keputusan itu akan diambil oleh orang lain. Entah dengan cara yang manipulatif, entah dengan cara yang lebih straightforward, entah dengan cara apapun. Tapi itu adalah ciri bahwa kita sudah kehilangan kuasa sebagai seorang manusia. Refleksi. Meskipun Petrus menyangkal Yesus, mengapa sih Yesus masih mau menggunakan Petrus? Mengapa dia tidak dibuang seperti Adam dan Hawa? Ini adalah sebuah tambahan aja sebelum saya akhiri. Jawabannya terletak pada pengenalan akan Tuhan. Adam dan Hawa belum mengenal Tuhan, sedangkan Petrus sudah mengenal Tuhan dalam pribadi Tuhan Yesus. Bahkan Adam dan Hawa pun diberikan tanggung jawab ataupun sebuah keputusan pilihan sebagai seorang pemimpin, apakah dia memakan buah terlarang ataupun tidak. Kita diminta untuk menguasai bumi dan segala isinya, dan Tuhan memberi kita kehendak bebas untuk membuat keputusan berdasarkan rasio. Dan kesadaran yang lengkap seperti inilah hilang. Dan kesadaran yang lengkap seperti inilah yang sebenarnya dimiliki oleh Petrus itu. Petrus si batu karang, dia yang tidak mudah baper, dia menyadari dirinya sebagai manusia, dia mengizinkan dirinya untuk membentuk lingkungannya dalam para murid untuk tumbuh bersama. Petrus adalah sosok pemimpin yang saya kagumi dalam kitab suci. Bahkan saya pun masih belajar terus-menerus menjadi seorang pemimpin. Nah, yang terakhir, apakah Petrus menjadi murid Yesus itu sebuah takdir atau nasib sih? Gitu kan? Takdir itu memang keputusan Allah, sedangkan nasib itu adalah keputusan manusia. Tapi kalau di gereja itu tidak mengenal takdir atau nasib sih sebenarnya. Dia lebih mengenal pada semua itu adalah kehendak Allah. Apakah Petrus mampu menolak menjadi murid Yesus? Enggak. Ternyata itu adalah sebuah takdir. Ketika Petrus menolak menjadi murid Yesus, dia sendiri akan menderita. Nah, berbicara soal takdir ataupun nasib, atau dalam bahasa Katolik ada yang semata-mata menjadi kehendak Allah, itu ada 3 hal sebetulnya. Saya pun sudah pernah sharingkan di sesi Kamis, yaitu soal rezeki, jodoh, dan umur. Bahwa kita semua orang itu takdirnya adalah akan mati, tapi entah gimana caranya kita mati, ya nggak tahu. Itu adalah nasib yang kita putuskan sendiri bagaimana cara kita akan mati gitu loh. Dalam arti tertentu kalau masih dalam ranah COVID begini, apakah kita sudah menjaga diri, apakah kita sudah mengisolasi, apakah kita sudah berhati-hati, apakah kita malah mendekatkan diri pada kematian itu walaupun kita tahu bahwa semua manusia akan mati. Dan ketika kita dihadapkan pada nasib atau takdir jelek, barangkali ada keputusan sebelumnya yang tidak kita putuskan. Kita sudah memutuskan untuk keluar tidak pakai masker dan kemudian kita terkena COVID dan kemudian kita mati. Itu adalah kesalahan-kesalahan kita dalam membuat keputusan. Dalam konteks ini, dalam konteks Petrus, mampu nggak dia melawan kehendak Tuhan Yesus? Melawan kehendak, aku nggak maulah jadi muridmu. Ya bisa aja. Tapi teman-teman, apa sih hukuman terberat dari Allah yang mungkin diberikan pada manusia? Ini tidak lagi digunakan Allah. Dia barangkali tidak lagi, hidupnya tidak lagi berguna, tidak lagi dia masih berguna, tapi maksudnya dia tidak tahu akan seperti apa gitu. Berangkat dari pengalaman saya, bahkan saya pun pernah meninggalkan gereja selama 2 tahun dalam pencarian saya, di manakah Engkau Tuhan? Dan seketika saya merasakan bahwa segala hal yang saya lakukan hanyalah sekedar sia-sia. Saya tidak pernah mendapatkan suatu hal yang lebih transendental, saya tidak pernah mendapatkan sesuatu yang lebih pada hal yang fundamental, yang ilahi. Saya merasa tidak lagi digunakan Allah. Dan dalam
masa pencarian saya mengenai jati diri ataupun pemahaman soal Allah, hingga akhirnya sebenarnya itu adalah perubahan mindset. Bagaimana saya memikirkan dan merasakan soal kehadiran Allah dalam kehidupan saya sehari-hari. Kita semua memang memiliki luka batin, kita semua memiliki pengalaman yang menyeramkan di masa lalu, tapi sebenarnya jarang sekali kita itu diajarkan atau dituntut untuk mengubah menjadi sebuah pengalaman iman. Dan pengalaman iman ini akan membawa kita pada sebuah keprihatinan hidup. Dan keprihatinan ini akan membawa kita kepada keberpihakan atau panggilan hidup untuk berkarya. Saya dilahirkan dari keluarga yang pemerhati pendidikan. Saya melihat bahwa pendidikan di Indonesia ini terlalu menguntungkan gitu ya, satu pihak, tapi di daerah 3T tidak. Dan itu adalah sebuah keprihatinan bagi saya untuk berkarya bagi mereka, selain di bidang politik. Saya menjadi pastor pun, ingin menjadi pastor pun, itu adalah sebuah sarana bagi saya untuk lebih bisa melayani. Andaikan saya tidak menjadi pastor, andaikan seperti semua jalan tertutup gitu ya, andaikan rasa menjadi pastor itu hanyalah sekedar rasa manusiawi, hanyalah sekedar rasa ingin, ya nggak apa-apa. Saya tetap stick, saya tetap yakin akan tetap menjalankan yang menjadi keprihatinan saya. Orang Yesuit punya sebuah semboyan yang barangkali bagus ya, et maiorem Dei gloriam, demi lebih besarnya kemuliaan Allah. Dan inilah tujuan penciptaan kita, dipanggil untuk membuat keputusan, dan secara bersamaan kita melahirkan sebuah karya untuk memuliakan Allah. Terima kasih. Terima kasih, udah kayak pidato aja. Mantap, puji Tuhan. Ya teman-teman, itu yang saya sharingkan. Dan kalian ada pertanyaan atau ada sharing dari teman-teman untuk memperkuat, dipersilahkan ya. Ya teman-teman, silakan, ada mau sharing atau mungkin ngasih pendapat atau apa untuk tentang yang tadi baru aja dikasih sama Leo. Aku boleh. Boleh. Silakan, Kak Bedik. Oke. Sore semuanya. Sore, Kak. Sore. Oke. Cukup menarik dan berasa lagi seminar ini sih self development gitu ya sama Leo, luar biasa. Oke. Tadi aku tertarik dengan yang luka batin. Nggak ada yang kebetulan, semalam aku habis sharing sama temanku juga tentang luka batin ini gitu. Kayak kita tuh pokoknya lagi membahas kayak apapun yang terjadi dalam hidup ini tuh semuanya kan mendatangkan kebaikan gitu. Meskipun menurut kita mungkin saat ini kita lagi ngalamin kayak misalnya nggak enak banget gitu kan, kayak misalnya nggak bisa keluar rumah gitu. Terus terbatas lah, apapun terbatas gitu. Karena menurutku itu kita belum tahu puzzle besarnya seperti apa gitu. Ya kilas balik sedikit, mungkin aku beberapa kali udah ceritain tentang masa laluku juga gitu. Di beberapa kali jazz gitu. Karena dulu aku sempat yang namanya luka batin kan, belum merasa itu beres gitu ya. Bahkan mungkin sampai sekarang aku merasa itu belum clear 100% gitu. Cuman ketika ya semuanya sudah diatur, bahkan ketika aku mengenal Hope juga, itu membantu aku untuk semakin membuka pikiranku gitu. Karena semakin kesini aku semakin menemukan puzzle kehidupan gitu. Maksudnya kayak, oh dulu tuh puzzleku tuh ini kecil kayak runcing, tapi aku nggak tahu ini akhirnya membentuk apa gitu kan. Maksudnya kayak, oh ini tuh dulu aku kayak gini, terus ketika kecil aku kayak gini, orang tua aku kayak gini, terus kenapa aku harus kuliah di sini, sedangkan itu bukan pilihanku gitu kan. Terus akhirnya aku ke Bandung kayak gini, itu aku semakin menemukan puzzleku gitu. Nah ketika itu luka batinku semakin kesini semakin beres menurutku, karena semakin kesini aku semakin tahu, oh ternyata yang kemarin itu, kejadian kemarin itu mendatangkan seperti ini gitu. Kalau misalnya aku mungkin nggak ngalamin itu, aku sekarang nggak kayak gini loh gitu. Jadi mungkin
luka batin itu memang akan sembuh ketika kita mau gitu ya. Kalau misalnya enggak, ya susah gitu kan. Maksudnya kayak kamu mau terpuruk dengan hal itu, kayak misalnya pilihan aku broken home misalnya. Tapi ada yang broken home dia bisa sukses, tapi ada yang broken home dia makin hancur gitu kan. Nah, itu sebenarnya kan pilihan masing-masing orang gitu kan. Dia mau milih yang apa gitu. Kayak waktu Albert pernah cerita tentang apa eh apa sih? Loh, kok hilang? Yang keluarga bukan, pokoknya aduh lupa, pokoknya itu juga pilihan kita gitu kan, ketika kita mau dulu orang tuaku misalnya cerai gitu ya, itu pilihan kita, nanti kita mau ketika kerja kita mau ngambil jalan yang mana gitu. Nah itu menurutku luka batin itu seperti itu juga, ketika kita mau mencari gitu ya, apa sebenarnya yang memang membuat kita nggak bisa tumbuh gitu, membuat kita semakin terpuruk sekarang, ya itu kita sendiri yang bakal harus atasin gitu. Nah ketika saya merasakan semakin kesini menemukan, oh ternyata kayak gini, puzzle-nya mulai terbentuk gitu ya, saya semakin kayak oh ya, juga cuanki emang jam segini Kais. Oke. Jadi emang apa ya, lebih enak gitu ketika kita mau, oh ya aku harus beresin ini gitu, karena semakin tahu gitu, oh ya oke, ya memang proses itu lama banget gitu kan, bahkan itu udah berapa puluh tahun sebelumnya gitu, bahkan sekarang aku baru tahu gitu kan. Dan yang aku percaya bahwa apapun yang memang terjadi dalam hidup kita, ya itu akan mendatangkan kebaikan gitu, meskipun mungkin ada dua pilihan gitu ya, ini sebenarnya hari ini nggak enak nih, aku harus milih ini nggak enak, tapi percaya ke depannya ya itu akan mendatangkan suatu kebaikan gitu sih. Itu aja, thank you. Keren. 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 Kalau aku boleh menanggapi ya sedikit, sebenarnya sebuah proses luka batin gitu ya, sebuah proses luka batin itu disembuhkannya itu akan sangat menyakitkan juga gitu, Pak. Aku sih percaya bahwa ya kan, aku sih percaya bahwa ketika kakak sudah bisa men-sharingkan hal itu dengan lebih bebas, itu adalah ciri-ciri dari, atau setidaknya saya sih percaya gitu ya, meyakini bahwa itu sudah mulai selesai. Dan saya pun senang dengan yang namanya sharing iman seperti ini, karena memang benar bahwa tidak pernah sekalipun Tuhan itu mengizinkan kita menderita sebetulnya. Tapi karena proses mindset tadi yang menyebabkan kita itu seringkali menderita. Ketika kita hidup dalam kebenaran, artinya mengucapkan hal yang benar, merasakan hal yang benar, kita tidak pernah mendapatkan kayak yang hal-hal yang menyenangkan gitu loh. Seakan-akan seluruh kemerdekaan kita ini memang sudah diambil sehingga hanya diatur oleh Tuhan sendiri. Ya, barangkali pasal itu akan sempurna mendekati kakak mau meninggal. Jadi selamat berproses dalam hidup ini. Amin. Set. Amin. Thank you. Amin. Yes. Oke, ada yang mau sharing lagi atau mungkin mau ngasih opini, mau apa? Ada lagi? Pengumuman mungkin. Oke. Kalau itu sebelumnya benar-benar ini terima kasih buat Leo sudah men-sharingkan pemikirannya nih ya, dan Firman, dan ya pokoknya udah sharing bagus banget, dan itu sangat memberkati. Sekiranya juga teman-teman juga mungkin bisa menimba suatu inspirasi baru, atau mungkin bisa mendapatkan jawaban dari apa yang sebagian, paling enggak lah, apa yang teman-teman sedang pergumulkan dan pertanyakan dalam hidup ini. Ya, semoga demikian. Ya,
Silakan pengumuman dari Bu Ketua. Boleh diwakilkan pengumumannya? Boleh aja, tapi saya tidak tahu. Kami harus batas. Canda. Oke, mangga, Betus. Oke, siap. Ya, seperti yang luar biasa bahwa feedback. Oke. Nah, seperti yang luar biasa ya, nanti Selasa, nah kita kembali lagi Miracle Room jam 8 malam di link yang sama. Lalu Kamis juga kita akan kembali lagi jazz ya. Kita akan lanjut bahas kita kejadian. Lalu nanti Jumat Sabtu kita ada MR lagi, Miracle Room lagi. Karena doa syafaat lagi. Nanti minggu depan kita Person Worship. Nah, minggu depan awal Juli ya. Oke, tanggal 4 Juli kita akan Praise and Worship. Wah, sebelumnya terima kasih Leo. Luar biasa. Sungguh filosofis tapi praktis. Ya. Karena banyak yang filosofis tapi tidak praktis. Tapi kali ini Leo filosofis dan praktis. Luar biasa. Oke, sekian pengumuman. Boleh silakan dilanjut pada Bapak Rev Jos. Ya, oke. Saya kira itu tadi ada pengumuman tambahan. Oke. Ya, begitu membahagiakan ya teman-teman ya. Begitu memberkati. Oke. Mari kita menutup PD pada sore hari ini dengan doa. Tuhan Yesus Kristus yang kami cintai dan kami kasihi, yang kami agungkan dan kami sembah dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala yang boleh kami terima pada sore hari ini Tuhan, untuk sharingnya, untuk kami bisa memuji dan menyembah-Mu bersama-sama. Kami bisa mendengarkan sharing dari Leo juga. Kami bisa ya saling berkat cerita ataupun apapun itu Tuhan, kami bisa bersenang bersama-sama pada malam hari ini, pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, semoga apa yang sudah kami terima, apa yang berasal dari yang Kau taburkan ini Tuhan, sungguh bisa berbuah di dalam hati kami dan menjadikan kami manusia yang baru. Dan biarlah Tuhan, semua yang kami lakukan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan, untuk kemuliaan-Mu yang lebih besar lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami haturkan kepadamu dalam pengantaran Kristus, Tuhan yang mengantara kami. Amin. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup dengan satu pujian. Dari utara ke selatan, terdengar puji dari barat sampai ke timur, nama Yesus dipuji. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa,
seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu.